tempat perteduhan, malapetaka takkan menimpaku. Walau 1000 rebah di sisiku, 10.000 rebah di kananku, tetapi itu takkan menimpaku. Walau badai datang, ku kan tetap percaya. Apapun yang terjadi, ku kan tetap percaya. Sebab Tuhanlah tempat perlindungan, yang maha tinggi tempat perteduhan, malapetaka takkan menimpaku. Walau 1000 rebah di sisiku, 10.000 rebah di kananku, tetapi itu takkan menimpaku. Walau badai datang, ku kan tetap percaya. Apapun yang terjadi, ku kan tetap percaya. Walau badai datang, ku kan tetap percaya. Apapun yang terjadi, ku kan tetap percaya. Saat ku berseru, kau menjawabku, kau menyertai dalam kesesakanku, tubuh pertahananku, Allah perisaiku, kau tunjukkan keselamatan darimu. Saat ku berseru, kau menjawabku, kau menyertai dalam kesesakanku, tubuh pertahananku, Allah perisaiku, kau tunjukkan keselamatan darimu. Saat ku berseru, kau menjawabku, kau menyertai dalam kesesakanku, tubuh pertahananku, Allah perisaiku, kau tunjukkan keselamatan darimu. Walau badai datang, ku kan tetap percaya. Apapun yang terjadi, ku kan tetap percaya. Walau badai datang, ku kan tetap percaya. Apapun yang terjadi, ku kan tetap percaya. Sebab Tuhanlah tempat perlindunganku. Shalom, selamat malam Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Malam hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Bapa yang bertata dalam sorga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih. Sesungguhnya Kau Bapa yang sangat baik. Terbukti pada malam ini kami boleh mendengarkan renungan firman-Mu, sehingga seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah, mereka boleh menerima berkat-Mu melalui renungan ini. Urapi hamba-Mu dengan urapan kuasa Allah, agar renungan ini boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa dan permohonan kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Malam hari ini adalah
di mana kita boleh mendengarkan renungan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini akan kami berikan judul Dalam Perlindungan Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, kenapa kami memberikan judul Dalam Perlindungan Tuhan? Karena situasi pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum juga selesai. Sebab itu banyak orang berkata akhir-akhir ini dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sepertinya hidup kita ini tidak ada jaminan. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, untuk kita dapat satu perlindungan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, tidak ada seorang pun di dunia ini yang sampai hari ini, ya, hampir semua mengalami yang namanya rasa takut dan khawatir. Karena pandemi corona sampai hari ini belum juga selesai. Sehingga banyak orang-orang yang usia di atas 50, 60-an, mereka tidak berani keluar rumah. Dengan harapan, sementara mereka ada di rumah, mereka tidak akan terkena virus corona. Tetapi ada beberapa orang yang memang sengaja tidak pernah keluar dari rumah. Suatu ketika dia sedang belanja, ada ibu-ibu yang naik sepeda motor belanja, nggak terasa, tiba-tiba dalam waktu beberapa hari kemudian dia terkapar virus corona. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, di dunia ini tidak ada tempat yang aman untuk kita bisa berlindung. Beberapa waktu yang lalu, orang berkata kalau kita liburan ke Bali aman. Apalagi pada waktu kejadian tahun 98, di mana-mana terjadi kerusuhan, di Bali aman, tidak ada kerusuhan. Beberapa waktu yang lalu, 2 kali terjadi letusan bom yang mengakibatkan korban yang begitu banyak. Jemaat Tuhan yang kekasih, lalu mereka mencari tempat liburan. Wah, kalau di gunung, di atas gunung, mencari udara yang sejuk. Beberapa waktu yang lalu, ternyata di gunung banyak yang longsor, yang mengakibatkan ada beberapa orang yang meninggal. Lalu orang berpikiran kalau begitu lebih baik kita berlibur di pantai. Beberapa waktu yang lalu, di pantai terjadi gelombang tsunami. Lalu, di mana kita bisa berlibur dengan tenang? Ternyata tidak ada tempat yang aman di dunia ini. Perlindungan itu hanya ada di dalam Tuhan. Tempat yang aman itu hanya ada jika saudara berada di dalam Tuhan. Lalu orang mulai berpikir, kalau bepergian naik bus sering terjadi kecelakaan, lebih baik naik kereta api, ada jalur khusus rel, aman, tidak ada kecelakaan. Beberapa waktu yang lalu terjadilah kecelakaan kereta api.
tidak ada gangguan di udara. Beberapa waktu yang lalu 3 kali pesawat jatuh. Lalu kita bepergian naik apa? Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, tidak ada yang bisa menjamin tentang keselamatan hidup kita. Kemanapun kita pergi, pasti ada risiko kecelakaan. Tetapi ada satu tempat yang aman dan tenang ketika saudara dekat dengan Tuhan. Di dalam firman Tuhan dikatakan dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai 16, ya. Saya baca cepat aja. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. 3. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar. Belum selesai. 3 belum selesai. Dari penyakit sampar yang busuk. 4. Dengan kepaknya ia akan menudung engkau di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. 5. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhantuk kepada batu. Singa dan ular pedung akan kau langkai, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Perhatikan 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. 16, perhatikan. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jemaat Tuhan yang kekasih, setelah kita membaca dalam satu perikop dalam Mazmur 91, kita bagi 3 bagian supaya kita bisa memahami arti sebuah perlindungan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Yang pertama, milikilah pandangan yang benar tentang Allah. Itu terdapat
terdapat dalam ayat 1 dan 2. Yang kedua, milikilah pandangan yang benar akan perbendaharaan diri, keberadaan diri Allah. Maksudnya, milikilah pandangan yang benar akan keberadaan diri Allah. Itu di dalam ayat 3-9. Dan yang terakhir, milikilah pandangan yang benar akan janji Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, dari ketiga poin ini akan kami jelaskan satu persatu supaya jemaat Tuhan mengerti sejauh mana sih perlindungan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, supaya kita tidak salah mengartikan. Yang pertama dikatakan, milikilah pandangan yang benar akan Allah. Dalam ayat 1 dan 2, coba kita buka. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Yang kedua, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, kita harus benar-benar memiliki pandangan yang benar tentang Allah itu siapa. Jadi kalau pandangan hidup kita terhadap Allah itu salah, maka akan berpengaruh terhadap cara pandang kita tentang perlindungan Allah. Jemaat Tuhan yang kekasih, jelas bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang kita percayai. Di dalam Ibrani dikatakan bahwa Tuhan itu adalah Yehova, yang artinya Sang Pencipta, yang menciptakan seluruh umat manusia di seluruh dunia. Dalam bahasa Yunani yang dikatakan adalah Haya, yang artinya menjadi atau tubi. Kalau kita rumuskan kata menjadi, tubi ini adalah aku adalah aku di dalam firman Tuhan. Allah adalah pribadi yang ada senantiasa dalam kehidupan saudara dan saya. Artinya Allah itu ada selalu beserta dalam hidup saudara dan saya, ada dalam diri kita masing-masing. Jadi kalau Bapak Ibu jemaat Tuhan percaya, sekalipun kita dihadapkan dengan pandemi corona, kita ada yang menaungi, ada yang melindungi, yaitu Allah yang melindungi kita dengan segala keberadaan dan kekuasaannya. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita nggak yakin, kita nggak percaya kalau kita punya Allah yang dahsyat dan luar biasa, Allah yang menaungi dan melindungi, Allah yang sanggup untuk memberikan cover supaya tidak ada orang yang menjamah dalam hidup kita, bahkan seluruh sakit penyakit dan lain sebagainya dijauhkan, diluputkan. Itu adalah bentuk penyertaan Allah. Ada lagi disebut Allah itu sebagai Elohim. Allah sama dengan Elohim, yang artinya adalah Allah yang perkasa, Allah yang kuat, Allah yang kita percayai. Sebab itu jemaat Tuhan yang kekasih,
Di saat kita dihadapkan dengan situasi dan keadaan yang sulit seperti ini, percayalah, pemahaman yang benar-benar ada dalam kehidupan kita, bahwa kita punya Allah yang perkasa, kita punya Allah yang dahsyat, kita punya Allah yang mampu menaungi dan melindungi kita, bahkan meluputkan kita dari segala macam bahaya. Yang kedua yang perlu kita perhatikan, milikilah pandangan yang benar akan keberadaan diri Allah. Coba kita baca ayat yang ketiga dan keempat. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. 4. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Jemaat Tuhan yang kekasih, memiliki pandangan akan keberadaan diri Allah, kita harus sadar siapa kita ini. Kita ini sebagai makhluk yang lemah. Kita harus menyadari tentang keberadaan diri kita, bahwa kita ini butuh perlindungan Allah. Jadi kita ini diibaratkan seperti anak burung, dan Tuhan itu sebagai induknya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, ketika kita ini sebagai anak daripada burung itu, maka kita ini berhak mendapatkan satu perlindungan dari induknya. Ketika ada binatang buas yang ingin mencekam, maka ibu atau induknya ini berusaha melindungi anaknya. Itulah gambaran Tuhan terhadap kehidupan kita. Jadi kita harus menyadari tentang keberadaan diri kita. Kita ini adalah makhluk yang sangat lemah dan tidak punya kekuatan, dan kita membutuhkan satu perlindungan. Jemaat Tuhan yang kekasih, yang ketiga, milikilah pandangan yang benar akan janji Allah. Itu terdapat dalam ayat 10 sampai 16. Coba kita buka ayat yang ke-14 saja. 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jemaat Tuhan yang kekasih, jelas kalau kita memiliki pandangan yang benar tentang janji Allah. Janji Allah itu ya dan amin. Janji Allah itu tidak pernah gagal. Seringkali kita sebagai manusia ingkar janji, tidak pernah menepati janji. Tetapi berbeda dengan janji Allah. Janji Allah itu ya dan amin. Apa yang Allah janjikan pasti digenapi. Sebab itu kita tidak perlu mengingatkan kepada Tuhan akan janji-janjinya, karena apa yang sudah dijanjikan pasti digenapi. Ketika Tuhan berjanji dalam ayat yang ke-14, jika engkau melekat kepada Tuhan,
Jadi karena janji itu ya dan amin pasti digenapi. Tetapi janji Tuhan digenapi itu tergantung dari cara pemahaman kita. Kalau kita yakin dan percaya pasti terjadi, janji itu akan digenapi Tuhan. Sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Sungguh hatinya melekat kepada, jika kita mempunyai hati yang melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkannya. Dia akan membentengi, menaungi, menyertai. Janji Tuhan itu ada dua. Yang pertama adalah Tuhan berjanji akan mengirimkan malaikat Tuhan untuk menyertai hidup saudara dan saya. Yang kedua, Tuhan berjanji, aku akan menjawab doamu. Itu ada dalam ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Coba. Ini adalah janji Tuhan yang iya dan amin. Apapun yang menjadi kebutuhan saudara dan saya, hari ini Tuhan sanggup menjawab, bahkan memenuhi. Sebab itu jangan takut, jangan khawatir. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan punya rencana yang indah. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, ada seekor binatang kecil yang bernama pelandu. Apa ada yang tahu jemaat Tuhan? Pelandu ini adalah binatang kecil seperti rusa, tapi moncongnya seperti tikus. Kalau dari kejauhan seperti kancil. Bapak Ibu, pelandu ini adalah binatang yang kecil yang hidup di hutan yang bebas. Saya tidak bisa memahami binatang sekecil pelandu ini, dia bisa selamat dari serangan binatang-binatang buas yang ada dalam hutan yang bebas. Bagaimana pelandu binatang yang kecil ini dia bisa menyelamatkan dirinya dari serangan-serangan hewan-hewan buas seperti singa, harimau, dan lain sebagainya. Ternyata Bapak Ibu, pelandu ini dia membuat rumahnya di atas bukit batu. Jadi ternyata binatang kecil ini dia membuat rumahnya di atas bukit batu untuk melindungi dirinya yang kecil. Dia berada di balik bukit batu. Jemaat Tuhan yang kekasih, seekor pelandu yang kecil, dia merasa dirinya adalah binatang yang sangat lemah. Tetapi pelandu ini dia memahami bagaimana dia bisa menyelamatkan dirinya dari binatang-binatang yang buas. Dia membuat rumahnya di atas bukit batu. Jemaat Tuhan yang kekasih, sebagai umat manusia, kita juga menyadari tentang keberadaan hidup kita. Hari-hari hidup kita sekarang ini penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Di saat kita dihadapkan dengan persoalan pandemi corona, dengan gelombang bermacam-macam persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita, tekanan ekonomi dan lain sebagainya, yang membuat celah iblis itu masuk dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa keluar dari permasalahan yang seperti
yang bijaksana. Orang yang bijaksana adalah orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ketika terjadi banjir, rumah itu tetap tidak akan roboh. Tapi berbeda dengan orang yang mendirikan rumah di bawah pasir landasannya. Maka ketika terjadi gelombang, hancurlah rumah itu. Demikian juga sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita harus bernaung dan berlindung di bawah batu karang, yaitu Tuhan Yesus. Hidup dan kesenangan kita harus kuat menghadapi segala hempasan gelombang masalah yang silih berganti. Sebab itu, Kuatkan iman saudara, teguhkan hatimu, karena kita adalah orang-orang yang dilindungi oleh Tuhan. Kita memiliki pemandangan dan pemahaman tentang Allah yang benar. Kita memiliki pandangan bahwa keberadaan diri kita adalah makhluk yang lemah, yang butuh perlindungan. Kita memiliki pandangan yang benar tentang janji-janji Allah. Ketiga hal inilah yang menguatkan iman jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Mari kita tundukkan kepala, kita akhiri renungan pada malam hari ini. Bapa yang ada dalam surga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih kalau Tuhan telah memimpin awal, pertengahan sampai pada akhirnya, sehingga setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan renungan firman Tuhan, mereka dikuatkan imannya. Kami percaya Roh Kudus hamba-Mu berhenti berbicara. Roh Kudus, Engkau akan terus bekerja dalam kehidupan jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Kami percaya seluruh jemaat Tuhan telah mendapatkan perlindungan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing, mereka dibebaskan dari segala pandemi COVID-19. Seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, mereka memahami dan mengerti tentang keberadaan dirinya sebagai makhluk yang lemah, yang butuh satu perlindungan Tuhan. Sebagai jemaat Tuhan yang di rumah, mereka memiliki pandangan yang benar bahwa janji Allah itu iya dan amin. Dan malam hari yang indah ini, seluruh jemaat Tuhan dikuatkan. Sekalipun situasi keadaan dunia yang seringkali menghantui dan menakutkan kita, tapi ada perlindungan Tuhan yang senantiasa melindungi jemaat Tuhan, menaungi jemaat Tuhan, sehingga seluruh jemaat Tuhan mendapatkan satu pertolongan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa dan permohonan kami. Haleluya, amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Percayalah pada malam hari ini, damai sejahtera Tuhan, kasih setia Bapa, masa depan yang penuh harapan menyertai dalam kehidupan jemaat yang ada di rumah masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat-Mu. Haleluya.